Halo Oke, bro, halo bro. sehat. Sehat-sehat. Gimana Gimana kabarnya Gim? bro? Udah lama ketemu kita nih. Iya loh, kemarin Sehat ya? iya sehat-sehat. Hmm. Kemarin nggak sempet sih gue ke acara Sukor. Ya, ya, ya. Itu lagi parah sih emang hujannya bro. Ih gila, Iya, ya kan? kacau. Iya, jadi Jakarta tuh beberapa hari ini tuh kayak pagi sampai siang tuh panas banget Panas. gitu ya kan. Ntar Mm-mm. sore ke malam tuh hujan gitu Hujan. ya. Jadi ya ini mungkin buat teman-teman juga yang nonton malam hari ini yang mungkin berlokasi di daerah Jakarta dan sekitarnya ya, tetap jaga Yes. kesehatan juga ya. Oke, bro, ini gue yakin banget akan banyak pertanyaan dari teman-teman nih ya mengenai eh, topik kita malam hari ini dan juga tentunya ingin tahu nih insight dari Bro Handi tuh gimana gitu ya. Oke, Bro, tadi gue udah mention sedikit gitu ya ke Hmm. para penonton malam hari ini kan ISG hari ini minus ya bro ya. Sesi 2 Yes. tiba-tiba dia turun gitu ya ISG kan. Nah, secara overall gimana nih bro? Lu melihat keadaan market kita hari ini bro? Silahkan bro insight-nya. Oke, kalau gue lihat sih hari ini lebih ke ini ya, lebih ke karena sempet grupnya Pak Pepe turun ya, Hmm. termasuk brand PTRO segala macam turun itu yang nge-trigger ISG-nya koreksi sih. Karena Hmm. so far gue lihat bankingnya juga nggak terlalu koreksi yang gimana-gimana sih. Ya paling Hmm. BRI 1,7%. Tapi Hmm. di sisi lain ditopang sama Telkom gitu. Terus Ya. BCA-nya juga nggak terlalu banyak bergerak gitu. Hmm. Mandirinya juga masih nggak terlalu banyak bergerak. Jadi gue lihatnya lebih ke karena eh, Barito Group yang nge-trigger si Hmm. brand. Apalagi ini kan lagi sensitif ya bro. Ya. Ini banyak dari kita tuh menebak-nebak apakah brand itu akan kali ini akan masuk MSCI apa enggak gitu Ya. untuk kesekian-sekian kalinya. Jadi jadi itu yang lagi dipantengin. Mungkin Hmm. apa ya? Kalau gue bilang tuh sensitifnya lebih ke situ lah, Hmm. lebih ke soal MSCI gitu. Terus MSCI ya. juga Hmm. di sisi lain, gue juga lihat terkait sama MSCI juga, apakah kita dapat inflow lebih lagi atau Hmm. justru dikurangin lagi. Hmm. Ini yang menurut gue ini akan jadi trigger apakah bulan ini tuh ISG akan hijau apa enggak. Maksudnya akan terus naik, mungkin setidaknya naik ke 8.400-an. Hmm. Itu bergantung sama inflow-nya MSCI. Karena kan kalau kita lihat eh, tanggal 5 November kan baru diumumin. Berarti Hmm. di tanggal 6 sore, sorry, tanggal 6 jam 6 pagi, itu kita baru tahu pengumuman MSCI apakah brand atau BRMS yang masuk gitu. Sebenarnya BRMS kan udah di dalam, cuma kan BRMS itu naik ke global cap ya. Nah, Hmm. jadi itu yang penentuan gitu. Nah, di sisi lain kalau ternyata brand masuk, kemudian di banking kita ada inflow Hmm. atau saham-sahamnya udah ada di MSCI terus dapat inflow lagi, dapat bobot yang lebih lagi, otomatis itu bisa menurut gua jelang sampai dia effective date tanggal 25 November itu ISG sangat berkesempatan untuk bisa naik naik lebih gitu loh, Bro. Jadi Hmm. gua lebih mantau itu sih ketimbang misalkan mungkin red card-nya si Hmm. red card-nya si The Fed gitu 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 ya. Hmm. Karena gue rasa saat ini tuh ISG kita tuh lebih sensitif, pertama MSCI sama yang kedua lokal ya, domestik. Itu Hmm. tergantung nanti gimana Pak Menteri Purbaya bereaksi lagi atau Ya, apa, ya. melakukan apa manuver segala macam. Kan terakhir kalau nggak salah hari ini kan dia akan membuat aturan untuk rokok-rokok ilegal Ya. gitu ya. Dan dia akan mengasih cukai ke rokok-rokok ilegal tadi, Hmm. tapi dengan cukai yang berbeda lah kayak gitu. Jadi Hmm. itu masih akan dilihat sih menurut gue sih bro. Oke, jadi bisa dibilang em, ini bulan wait and see dan juga penentuan ya kira-kira ISG kita akan sampai di titik mana gitu ya bro ya, Mm-mm, maksudnya mm-mm. apakah naik gitu ya kan. Kalau dari lu sendiri mungkin view-nya kira-kira ISG sampai akhir tahun ini bisa di 8.000 berapa nih bro? Secara teknikal ada sempat lihat nggak Kalau gue proyeksi lihat lu tuh kira-kira? IHSG sampai akhir tahun punya potensi sampai 8.800 lah. Itu sangat-sangat Hmm. apalagi gue lihat
dari karakternya ISG itu biasanya kalau Oktobernya jelek, Hmm. biasanya ada potensi kita window dressing. Dan gua Ya. ngerasa eh, tahun ini tuh kita bakal akan ada window dressing lah, karena Hmm. eh, banyak faktor hal seperti misalkan kita lihat ya dari kalau misalnya kita runut dari beberapa bulan terakhir semenjak pergantian eh, pergantian Pak Purbaya, Hmm. kemudian obligasinya kita juga kan suku bunga turun terus ya. Ya. The Fed udah potong suku bunga, kemudian Gubernur BI juga udah motong suku bunga, otomatis kuncinya adalah ketika nanti yield obligasinya udah tidak menarik lagi, otomatis kan mereka akan mulai mencari Hmm. kira-kira yield yang hampir mirip sama obligasi, tapi di instrumen yang lebih menarik, which mean Hmm. adalah saham-saham dengan Hmm. valuasi yang menarik, saham-saham Hmm. fundamental, atau gue lagi suka sebut saham-saham old school lah. Karena susah membedakan antara kalau kalau grup APP segala macam kita sebutnya konglo ya, saham konglo Ya. gitu. Nah, sekarang kalau yang lain ini mungkin bisa disebut saham old school atau mungkin saham ini ya, saham yang berfundamental lah gitu. Nah, Ya. gue liatnya gue liatnya pelan-pelan mungkin dari sisi institusi segala macam, Hmm. mungkin kalau lu ada info juga lu bisa share juga bro. Jadi Hmm. ada mulai switching ke Ya. equity market lah gitu. Jadi Hmm. gue liatnya kedepannya mungkin itu akan menarik karena itu akan men-trigger saham-saham yang tadinya old school, yang tadinya punya fundamental yang cukup menarik, murah enggak tapi menarik ya, dan punya dividen yield yang cukup menarik, yang bagus, itu akan justru yang akan mulai bergerak gitu. Hmm. Karena setahu gua, sepengalaman gua, saham-saham yang berfundamental oke, yang punya yield bagus, yang punya perform secara bisnisnya bagus, itu biasanya yang nariknya itu pasti dari institusi lah. Hmm. Yang bisa men-trigger mereka naik dan bisa jalan cukup jauh itu kan dari institusi segala macam. Nah, itu yang lagi gue lihat sih. Jadi Hmm. mungkin Konglo Play akan mulai sedikit terbatas, tapi fundamentalnya nih pelan-pelan akan naik sih gitu. Gue lihatnya sih lebih gitu. Dan itu akan mudah-mudahan kalau misalnya ada window dressing, gue rasa mungkin kita akan kembali ke January effect gitu. Mungkin Hmm. teman-teman udah lama kan kita nggak ngerasain window dressing, January effect, gitu-gitu kan. Habis Ya. January effect kita ada bulan-bulannya dividen banking. Walaupun sebenarnya Hmm. dividennya banking kan kalau kita lihat dari performa LK-nya beberapa Hmm. kuartal ini kan nggak begitu menarik ya. Nah, itu mungkin nggak terlalu men-trigger. Cuman gua rasa harusnya punya kesempatan window dressing dan juga Vietnam lagi. January Effect, gue udah baca Vietnam mau FTSE. Itu Oh, sih bro, oke. kalau gue lihat. Ya, siap. Oke, thank you banget ya Bro Handi untuk insight dan juga penjelasan yang diberikan ya. Jadi teman-teman semua di sini yang baru join juga selamat datang ya. Jadi kita lagi ngobrol-ngobrol sama Bro Handi nih ya. Kita membahas Mm-mm. topik mengenai Redcard ya, Redcard Yes, sahamannya yang bakal ngegas dan juga tentunya kita lagi membahas mengenai mendengarkan pendapat atau enggak insight juga ya dari Bro Handi mengenai melihat market kita ini sekarang ya gimana. Nah, kalau misalnya teman-teman yang mungkin baru join terus ketinggalan, jangan khawatir. Nanti Instagram Live ini seperti biasa direkam, jadi saya kalian baca. bisa nonton dari awal ya di Instagram Sukor. Oke, Yes. nah sebelum mungkin kita lanjut ya bro ya ke topik mengenai rate cut ini. Tadi kan di awal ada mention sedikit ya Mm-mm. mengenai hari ini kan memang banyak ada beberapa koreksi saham-saham PPP lah ya gitu ya Yes. Mm-mm. konglomerat. Nah kalau dari gua pertanyaannya adalah menurut lo apakah sahamnya Pak PP gitu ya masih menarik bro gitu ya sampai akhir tahun atau mungkin Q1 2000 ya tahun depan lah ya Q1 tahun 2026. depan ya 2026 gitu kan. Kalau dari semuanya menurut lu mana nih kira-kira yang mungkin secara teknikal masih masih menarik gitu ya atau mungkin kalau lu ada view lain juga boleh nih bro di share. Menurut gue kuncinya tuh ada di brand sih. Oh. Kalau anggap contoh kalau misalnya brandnya masuk MSCI ya, brandnya Hmm. masuk MSCI pasti
yang lain akan bisa makin menarik gitu. Hmm, hmm, Sekarang hmm. kan sekarang kan eh cuan dikabarkan bakal keluar kan gitu. Hmm. Tapi gue rasa sih enggak lah. Apalagi kan kemarin kan kena peraturan itu ya, yang Hmm. peraturan soal free float yang baru. Ya, Nah, gue rasa, tapi kan itu kan baru sebatas diskusi dan itu kalaupun berlaku kan baru Mei 2026 ya. Jadi ya. menurut gua kayak yang lu nanya, Hmm. kuncinya adalah di brand. Kalau brandnya masuk MSCI, Hmm. gua rasa play-nya itu akan masih tetap jalan gitu. Maksudnya Hmm. lebih lebih bergairah lah gitu. Ya, ya. Ya, tapi kalau ternyata brand nggak masuk, mungkin eh, mereka akan slow akan nggak kemana-mana dulu sih sementara sih. Walaupun Oke. sebenarnya kalau dibilang apakah akan crash dalam segala macam, harusnya sih enggak lah. Hmm. Dengan mudah-mudahan enggak, karena brand secara market cap cukup gede, Hmm. itu sangat-sangat bisa men-trigger ISG kita lah itu. Ya. Oke, thank you bro untuk Thank you. penjelasannya ya. Jadi em, kalau dari pendapat Bro Handi, jadi memang bisa dibilang dari brand ini lah ya masuk atau enggaknya ini mungkin bisa dibilang jadi arah penentu juga gitu ya. Kira-kira Mm-mm. nanti saham-sahamnya Pak PT gitu ya atau saham Konglo ini kira-kira ke depannya nasibnya seperti apa gitu ya Bro ya. Karena ya maksudnya selama 1 tahun atau enggak 1 tahun ke belakang ini memang sahamnya Pak PP, saham Konglo ini kan rame ya bro ya Mm-mm, gitu mm-mm. kan dan sudah mulai ada beberapa pertanyaan nih kira-kira apakah sudah saatnya mungkin ada perputaran ke sektor-sektor lain gitu kan yang memberikan panggung lah istilahnya ke yang lain gitu kan nah Yep. inilah yang mungkin bisa menjadi ini ya bahan pikiran diskusi lah ya teman-teman ya buat kita semua malam hari ini. Oke, nah kalau kita membahas tentang red card nih bro, jadi lo ada view nggak mengenai pemotongan suku bunga ini bro yang baru terjadi? Tapi kalau gue personally mungkin setuju yang sama lo bilang ya MSCI itu mungkin dampak sentimennya itu mungkin Lebih besar. menurut gue lebih besar gitu ya Ya, ya. daripada red card karena red card ini kan sebenarnya menurut gue ya mungkin gue salah mungkin lo bisa koreksi juga sudah expected gitu ya Ya. di para analis dan ekonom juga jadi mungkin tidak terlalu memberikan fluktuasi ke dalam pasar sih Mm-mm, tapi mm-mm, mm-mm. tanggapan lo gimana nih bro melihat Ya benar red sih, card kita. benar. Gua lebih lihatnya tuh red card the Fed itu Hmm. lebih ke eh, udah di expect lah bakal Hmm. sekali lagi kan, bahkan Hmm. mungkin paling banyak mungkin 2 kali lagi lah gitu. Jadi Hmm. gue lihat dari sisi apa itu lebih impactnya ke sisi global flow sih. Ya ya. Begitu itu nanti di-cut, pelan-pelan nanti mulai berpindah gitu. Jadi mungkin yang tadinya mungkin sebagian ada di gold, kemudian kan udah red card, Hmm. habis itu mulai keluar dari obligasinya segala macam. Nah itu kan baru akhirnya nanti bisa kemana-mana duitnya. Ya. Yang gue lihat sih seperti itu, cuman gue rasa itu mungkin masih butuh waktu beberapa bulan sih. Hmm. Even misalkan bulan ini atau paling telat Desember cut Hmm. sekali lagi. Nah efeknya itu nggak langsung ke IHSG gitu. Hmm. Efeknya tuh mungkin gue rasa mungkin bisa berbulanan baru hingga akhirnya kita kebagian flow dari globalnya itulah. Hmm. Karena gimana pun kan mereka istilah gini, kalau air itu kan mengalir dari tempat atas ke yang bawah ya. Iya. Ya kan? Kalau uang itu mengalir dari tempat yang rewardnya menarik gitu. Hmm. Jadi pelan-pelan akan turun kan. Nah, rewardnya menarik itu kan harus dipertimbangkan dengan harus ada pembandingnya, which mean adalah resiko. Resikonya seberapa besar versus rewardnya gitu. Nah, Hmm. untuk flow itu bisa nyampe Indonesia kan nggak segampang itu, karena kita mesti Hmm. lewatin apa? Mesti lewatin keluar dari contoh keluar dari Amerika, kita mesti ke Eropa, mesti ke China, Hmm. Jepang, even Ya. mesti lewatin Singapura dulu, baru Hmm. Vietnam, Malaysia, baru kita gitu. Jadi Hmm. perjalanan money flow itu, global money flow itu sangat-sangat jauh gitu, Hmm. sangat-sangat apa ya, sangat-sangat panjang lah gitu. Enggak yang tiba-tiba, oh oke, obligasi di US udah di sell gitu. Artinya Hmm. yield-nya naik, harganya turun segala macam, kemudian habis itu
langsung loncat ke Indo, nggak begitu modelnya gitu. Jadi jadi menurut gua efeknya tuh jauh lebih butuh waktu sih. Benar kata lu, Bro. Ya, 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 ya. Oke, jadi itu ya teman-teman penjelasannya. Jadi Mm-mm. buat kalian yang baru join nih, gue lihat angkanya naik lagi ya. Selamat datang. Jadi kita akan mulai coba ambilin pertanyaan teman-teman ya. Jadi lompat sama pertanyaan dari saya juga ya. Kita coba nih tanya-tanya kira-kira Yes. sama Bro Handi pendapatnya apa nih mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Aman ya Bro ya? Aman. Oke, sip. Oke, jadi eh ini topiknya agak ngegas ya, bukan gue yang pilih sih bro sebenarnya ya. Saham mana yang bakal ngegas gitu ya, langsung banget setelah rate cut. Langsung banget Mungkin deh. mungkin kita simpan di akhir kali ya bro ya untuk saham kalau ada saham Mm-mm, rekomendasi mm-mm, dari lo mm-mm. ya. Nah ini gue mungkin satu pertanyaan lagi nih. Kira-kira Yes. gue pengen mewakili teman-teman yang nonton malam hari ini, mungkin yang baru mulai trading gitu ya bro ya, atau investasi gitu kan. Kadang-kadang biasanya yang banyak nanya-nanya nih. Nah ini kan orang-orang yang udah ngerti lah ya harusnya gitu ya. Nah jadi mungkin pertanyaannya adalah hubungannya rate cut sama pasar modal itu apa bro gitu kan, karena mungkin sering dibahas gitu kan, suku bunga itu kenapa selalu dibahas gitu oleh para pelaku pasar modal gitu bro. Mhm, Kira-kira mhm, mhm. bisa dibantu dijelasin sedikit nggak bro, kira-kira apa Iya, nih korelasinya? korelasinya pasti itu berhubungan sebenarnya berhubungan kepada ini ya performa bisnis ya karena bayangin kalau misalkan ya lu kalau apa kalau cut rate Hmm. otomatis kan perusahaan nanti setidaknya menguju apa ketika mereka mengajukan pinjaman kredit segala macam untuk mereka Hmm. ekspansi gitu kan akan jauh lebih murah gitu. Itu Hmm. satu. Kemudian yang kedua mungkin dari segi pembiayaan segala macam di luar pembiayaan korporasi kan, jangan masyarakat belanja segala macam itu akan jauh dipermudah lah gitu. Hmm. Dan kemudian kalau khusus misalkan kayak US gitu ya, kalau kita ngomong US ya sama Indo tuh beda. Kalau Hmm. US itu pasti karena kalau US itu depositonya masih sangat menarik gitu loh. Kalau dulu ya, dulu Fed Fund Rate itu sekitar 5%, itu buat Ya. buat kita naruh duit di bank-bank US tuh sangat-sangat menarik gitu loh. Hmm. Hmm. Di lokal Amerika tapi dari luar. Ya. Itu kan udah kayak gitu, dolarnya kuat segala macam, itu akan sangat sangat menarik gitu. Even orang simpen dolar aja menarik gitu. Ya. Pasti cuannya lebih berkali-kali lipat kan kayak gitu. Jadi itu yang membuat eh, menarik. Nah, begitu cut rate, otomatis di sisi lain yang tadi gue bilang eh, itu membuka peluang perusahaan untuk melakukan ekspansi. Yang kedua, Hmm. uang-uang tadi yang diparkir di instrumen-instrumen yang low risk, yang risk yang nggak terlalu beresiko, itu mulai keluar dan mencari apa ya yield Hmm. atau pembalian hasil yang lebih bagus gitu loh. Itu sih yang gue lihat. Oke, sip itu ya. Jadi buat kalian yang mungkin baru mulai belajar gitu ya, atau baru mulai trading, itu ada penjelasan bagaimana korelasi antara suku bunga dan kenapa sering dibahas gitu ya teman-teman ya oleh Mm-mm. pelaku pasar modal. Dan aku juga berharap buat teman-teman semua di sini malam hari ini mungkin untuk tetap selalu belajar ya, cari tahu juga ya, karena bagus buat kalian untuk bisa apa ya, melihat secara helikopter view ya kenapa Ya. satu hal itu terjadi gitu ya, dan ini tentunya bisa membantu perjalanan kalian ke depannya itu Mm-mm. lebih lebih mudah gitu ya. Oke, coba kita ambil beberapa pertanyaan teman-teman ya malam hari ini. Oke, ini aku lihat Cruise 69 nih nanya terus ya. Probability besok ISG up or down nih bro kira-kira? Up. Ah, menarik nih. Nimrod Box bilangnya down nih ya, tapi Bro Handi bilangnya up ya Harus teman-teman ya. tapi gue make sure sekali lagi ya. Mungkin Oke. kalau kalau dia besok tuh pagi-pagi openingnya turun, mungkin ada potensi dia bisa naik sih. Tapi harusnya naik sih, Hmm. feeling gue. Ya, ya. Up, up sama down dua-duanya benar menurut gua Bro, karena pasti akan up and down Bro. Ya, betul.
Karena Oke. nggak gini, kalau gue patokannya gini, kalau marketnya turun, opening dia turun, itu Hmm. chance dia untuk naik lebih besar ketimbang Hmm. opening udah gap up. Itu Hmm. biasa turunnya lebih ini. Kalau kalau flow-nya nggak terlalu kuat, pasti turunnya lumayan gitu. Karena Ya. gue lihat beberapa hari ini flow-nya semenjak digoyang 2 minggu belakangan, itu flow-nya tiba-tiba hilang gitu. pada 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 nggak tahu pada kemana flow-nya. Jadi gue liatnya ya itu Hmm. lagi agak kering sih beberapa hari ini transaksinya. Ya, 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 ya. Oke. Ya, tuh ada yang bilang tergantung sama apa yang dipegang. Benar, benar, Betul, benar. nggak Oke. peduli. Oke, coba oke. Teman-teman kita udah masuk di Q&A ya. Kalau misalnya ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan boleh ya. Topik malam hari ini kita itu mengenai red card, tapi obviously kita terbuka ya. Maksudnya dengan pertanyaan mungkin saham-saham yang kalian pegang atau ingin bertanya bagaimana cara join hot community ya juga boleh lah ya. Yes. Oke. Oke, nah ini menarik ya, consumer goods bro. Menurut lo, gue pengen nanya consumer goods lo ada view nggak mengenai sektor consumer goods dan Oke, saham AMRT nih ada yang nanya nih ya penonton malam hari oke. ini. Kalau gue lihat, eh gue lihat sektor konsumer ini sebenarnya untuk midterm ya. Midterm itu Hmm, cukup menarik lah. hmm, Untuk midterm itu sangat menarik karena gue lihat beberapa saham yang jadi gue bedain bro. Jadi lihat beberapa saham-saham consumer yang hmm, setahun atau 2 tahun terakhir itu ditinggal sama institusi yang nggak hmm, dilirik sama institusi. Kemudian hmm, begitu Q3 yang udah mulai bagus itu laporan keuangannya keluar justru terjadi inflow. hmm, Contoh Unilever. ya, Unilever sangat bayangin aja gue tuh dapat Unilever 66% dari September gue beli eh jualnya baru minggu lalu hmm. ya dapat 66% Unilever kapan lagi bro. Benar juga. Lu bisa bayangin ya Unilever loh dapat 66%. Jadi itu sangat karena gue lihat begitu Unilever keluar LK tidak terjadi sell on news satu, Hmm, sahamnya nggak turun. Terus gue cek broker summary segala macam, gue hmm, menotis sesuatu beberapa flow-nya itu bukan flow-nya retail gitu atau bukan hmm, flow-nya big player segala macam, tapi flow-nya insti. hmm, Itu satu. Kemudian kedua, itu terjadi juga di Cimory, CMRY. hmm, Sama juga terjadi di WLTJ. hmm, Nah, jadi gue lihat kayaknya ini ada beberapa beberapa apa ya, beberapa perusahaan saham consumer yang tadinya tuh ditinggal hmm. sama beberapa insti. Nah, ini mereka mulai beli gitu. Oh. Nah, bayangkan sama mungkin AMRT atau mungkin ICBP segala macam, mungkin itu butuh waktu karena AMRT, ICBP kan masih banyak dipegang sama Hmm, fund kan. Apalagi performanya si AMRT kan Q3 masih turun ya. Cuman menurut ya. gua AMRT kalau mulai ada akumulasi cukup menarik sih. Nah, Hmm, termasuk juga saham rokok. Lu lihat aja Gudang Garam, HMSP, hmm, WIIM. Itu kan kalau kita perhatiin flow-nya itu kayaknya bukan flow flow sembarangan gitu loh. hmm, HMSP naik dari berapa? HMSP itu naik dari level 600-an ke 900-an, 800-an itu flow-nya bukan flow hmm. orang main gitulah, kayak gitu. Ya, ya. Jadi jadi gue liatnya consumer akan lumayan menarik sih gitu. Tapi ya Hmm. itu, kalau kita mau main consumer tuh nggak bisa kita pakai Konglo Play. Nggak Hmm. bisa pakai, oh mindsetnya berarti ntar kayak Konglo gitu, naiknya cepet. Enggak, justru Hmm. naiknya pelan-pelan gitu. Ya, Tapi ya, stabil gitu. ya. Makanya gue kemarin tuh sempat bilang, gila udah lama banget ya, gue nggak main, maksudnya nggak main di saham yang di luar Konglo gitu. Maksudnya, Hmm. kalau kita trading Konglo kan, di saham Konglo kan naiknya cepet, turunnya cepet.
volatilitasnya sangat besar gitu. Nah, bayangin Iya. lu balik ke sektor consumer yang naiknya pelan-pelan, kebanyakan konsolidasi, habis itu naik lagi, konsolidasi naik lagi, itu kan butuh kesabaran lah, butuh segala macam, dan Hmm. lu mesti adjust sama volatilitasnya juga, itu jauh jauh berbeda gitu loh. Jadi Hmm. ya cukup menarik sih gitu. Kalau lu, tapi itu balik lagi ya bro, untuk midterm ya, midterm view. Kalau lu beli sekarang, mau pengennya jalan minggu depan ya agak susah sih. Oke. Oke, ini menarik ya yang Hmm, dijelaskan sama Bro Handi ya teman-teman semua. Jadi di mana dimension nggak bisa menggunakan Konglo Play ya tanda kutip gitu ya teman-teman ya di saham-saham consumer goods gitu ya atau mungkin di ya, sektor-sektor lain juga ya Bro ya. ya Jadi betul. ini mungkin salah satunya juga ya karena 2 tahun ini kan kita Konglo banyak banget Konglo lah ya Portonya konten. isinya Konglo semua. Ya, karena retail kan sukanya ya Konglo gitu kan. Ya, Nah, ya, di ya. 1 dan 2 tahun ke belakang ini begitu Mm, kan. mm, Nah, jadi mungkin gitu ya teman-teman akan ada ritme baru gitu ya ke depannya dan tentunya strategi kita juga harus bisa disesuaikan ya teman-teman ya. Jadi tentunya memiliki trading plan yang sesuai gitu ya. Jadi ini perhatian lah ya buat kita ya. semuanya. Inilah apa harapannya itu harus di adjust lah. Mhm. Karena kita nggak akan Oh ya ya nggak ya ya bagus tuh. kita nggak akan selalu bisa main di satu sektor doang kan. Saya Mhm. Konglo nggak akan selalu ada gitu loh tiap tahun Mhm. gitu. Jadi ya mau nggak mau, kalau kita mau hidup di saham ya lu mesti adjust gitu loh. Kalau Ya nggak kan porto lu nggak akan growth gitu loh. Kayak gitu. ya ya ya. Dan itu udah kita lewatin kan, 2021 bank digital, 2022 batu bara. Kan itu akan selalu bergantian. Jadi itu yang mesti kita adjust gitu. Hmm. Ya ya ya. Oke, Gitu, sip. Bro. Gue jadi pengen nanya nih ya, mungkin sebelum Mm-mm. kita ambil lagi pertanyaan teman-teman yang ada di comment section ini, kalau dari lu kira-kira ada nggak nih sektor yang menurut lu kayaknya masih kurang menarik for some time bro gitu ya karena menurut gua setiap sektor itu bisa aja menarik gitu ya nggak ada yang jelek sektor itu cuma belum dapat panggungnya aja nah kira-kira menurut lu ada nggak nih sektor yang kayaknya untuk beberapa waktu ke depan gitu ya kayaknya masih belum mendapat panggung nih bro ada nggak nih bro kira-kira Properti kayaknya. properti woi Properti. Properti in general ya. Bukan oke oke Fahmi iya atau iya iya CBDK iya doang, iya. tapi in general gitu. Gue lihat Hmm. itu masih flow-nya masih belum ke situ sih. Hmm. Nah, mungkin properti itu akan main nanti ketika misalkan bankingnya udah naik, kemudian consumernya naik. Nah, mungkin Oh. back to kita balik ke zaman-zaman 2018, 2017 gitulah Hmm. model-modelnya gitu. Harusnya ya, mudah-mudahan. Jadi gue rasa properti masih 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 belum sih. Oke, gue setuju ya teman-teman ya. Jadi biasanya kan mungkin ada aja ya. Mungkin kita juga kali ya dulu ada di dalam Mhm. satu fase di mana melihat ada pemotongan suku bunga langsung oke properti naik gitu Iya, kan. pasti Tapi pasti ya. nggak selalu kayak gitu ya. Jadi Hmm. gue suka banget tadi lo mention mungkin tunggu bankingnya dulu bergerak bergairah Ya. lagi gitu ya. Terus mungkin lihat data ekonomi di mana sudah mulai ada more spending gitu ya, Ya consumer mau spending gitu kan bertambah iya. Makanya gue baru bilang mudah-mudahan 200 triliunnya Pak Purbaya itu hmm, benar-benar nyampe di masyarakat. Gua nggak nuntut 100% kan nyampe di masyarakat ya. ya Karena yang namanya korupsi segala macam pasti itu nggak akan lepas lah. ya Nah, ya setidaknya mungkin setengah lewat, setengah lebih itu ya itu udah cukup bisa men-trigger perputaran ekonomi kita lah gitu. Nah, once ketika itu nyampe itu eh, sangat menarik lah. Ketika ya ekonominya udah mulai bergairah ya itu udah bagus gitu. Itu. oke sip ini ada yang karena pas banget kita ngomongin properti gitu terus dia langsung tadi nanya tentang saham properti oh gitu baiklah ikhlas CTRA Ikhlas. minus fix nah jadi mungkin gue mau tanya nih secara teknikal kalau lu lihat bisa dibantu nggak nih bro CTRA Yes. gimana nih bro tanggapannya ya ini spesial CTRA. belanja di Amerika real waduh Instagramnya ini ya Wah, bisnis gitu. just tip ya.
Just tap. Kalau gua lihat harusnya eh kalau Cetera bisa bertahan di atas 870 ya, itu maka Hmm. dia masih punya potensi bisa balik ke 1100. Gua Oh. lihatnya. eh Asal kuncinya 870-nya jangan jebol dan dia Mhm. masih bertahan, masih bisa bertahan gitu. Karena pelan-pelan dia udah mulai sideway, harusnya ada chance dia untuk bisa naik lah. Dan Hmm. mudah-mudahan gitu. Tapi kalau Oke. dia masih di under 870 kayaknya rasanya agak berat sih. Mhm. Ya, ya. Flow-nya CTRA ya, coba gue lihat. Ya, flow-nya juga masih belum, masih kebanyakan outflow kan. Asingnya outflow lumayan. AK, Hmm. KZ, ZP, BK hari Hmm. ini. Gitu. Cuman yang cover buy itu juga bukan retail. Eh, Hmm. ada BBSQ, DR, RBQ, ya mungkin itu bukan bukan retail lah. Tapi Ya. yang jelas masih ada outflow asingnya sih. Oke, sip. Gitu Thank bro. you Bro Handi udah Thank dijawab you. ya untuk CTRA-nya. Nih, spesial belanja di Amerika asik. Udah Real. jawab ya. Oke, sukses untuk bisnis Just Tip-nya. Kita lanjut lagi nih. Ada pertanyaan dari Steve Wen. Ini gue pengen tanya nih bro, Mm-mm. mengenai IPO PJHB lo ada opini nggak mengenai emiten ini bro? Emiten ini kan sebenarnya emiten ini ya apa kapal tongkang ya. Kapal tongkang eh ini tuh dia dia gue kemarin baca prospektusnya Hmm. dia itu mau beli apa ya? Mau beli 3 kapal lagi gitu. Nah, Hmm. tapi secara ya namanya kita IPO nggak terlalu melihat nggak terlalu melihat prospektus itunya lah ya. Hmm. Jadi kalau Ya. gue lihat harusnya kan ini udah pada keluar kan apa penjatahannya kan, dan Iya. itu sangat tipis kan karena dia Hmm. cuman berapa ratus miliar, kemudian yang ikut juga cukup rame, jadi harusnya mungkin ada chance dia bisa arah beberapa kali sih kalau gue lihat ya, Hmm. tergantung hari pertamanya ketika dia arah apakah itu ada buang barang atau gimana, kalaupun Hmm. keluar dari barangnya yang nampung siapa, apakah retail yang nampung atau mungkin ada rekan-rekanannya mereka yang nampung gitu. Jadi itu Ya. harus dilihat. Cuman kalau dari sisi pembagian poolingnya segala macam, harusnya offeringnya harusnya bisa lah arah 2-3 kali. Terus dia ada waran juga kan. Hmm. Itu cukup menarik sih menurut gua. Oke, udah dijawab ya Steve Wen dan juga buat teman-teman nih yang mungkin bertanya mengenai prospek dari PJHB ya. Mm-mm. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini ada pertanyaan. Tadi ada yang beberapa kali nanya saham energi, bro. Gimana tuh, bro? Secara Energi. teknikal apa menarik tuh, bro? Iya. Energi kalau kita lihat secara teknikal dia ada bahkan udah terkonfirmasi HNS ya, Head and Shoulder. Hmm. Sorry, iya Head and Shoulders ya. Itu dengan neckline-nya di 900, 88, 890, 900. Nah, problemnya adalah apakah 2-3 hari ke depan dia bisa nge-break 900-nya. Kalau dia bisa nge-break 900-nya, maka itu cukup bagus. Tapi kalau enggak, apalagi dia turun lagi di bawah 800, itu harusnya turunnya cukup dalam gitu. Hmm. Itu sih yang gue lihat ya. Mungkin kalau dia harus turun lagi, mungkin ya mungkin bisa sampai sekitar 700, Hmm. 700-an baru konsolidasi. Dan coba gua ukur, ya pokoknya kuncinya adalah 800-nya jangan jebol. Secara Hmm. flow ya ada buangan, cuman ada yang nampung juga sih. Yang mudah-mudahan bertahan di atas 800 lah. Kalau enggak agak susah sih Oke. si Ya, ya. energi. Energi ya. Mm-mm. Abdul Dimas sudah dijawab sama Bro Handi ya. Nah ini mungkin nanti akan ada beberapa teman-teman di sini aku mau jelasin ya. Jadi mungkin ada kalian yang baru join terus bertanya mengenai prospek satu saham gitu ya. Dan mungkin sudah dijawab karena sudah ditanya sebelumnya. Cuma kan baru join gitu ya. Nah Mm-mm. solusinya adalah nanti kalian bisa nonton rekaman Instagram Live ini ya. Jadi akan direkam seperti biasa dan diupload di Instagramnya Sukor Sekuritas ya. Oke.
Nah, sebelum kita lanjut lagi ke teman-temannya yang bertanya, bro, gue mau Yes. nanya dikit nih ya, mungkin bisa. Mm-mm. Gue lagi jadi champion buat dari para ini ya orang-orang yang baru mulai belajar nih. Kan mereka Yes. takut-takut nanya nih ya, soalnya udah langsung nanya saham-saham semua nih ya, semua yang nonton malam Bener. hari ini. Nah kan, Bro Han ini kalau dari gue ya, bro, personally ngeliat itu sebenarnya hampir 100% trader lah ya gitu ya. Kalau gue ngeliatnya gitu ya, gitu kan. Dan ya gue nggak tahu ya, siapa tahu banyak akun investing juga gitu kan. Nah tapi kira-kira dan gue ngeliat kayaknya mungkin Bro Handi ini mengerti banget mengenai technical analysis gitu ya bro ya, Mm-mm. gitu kan. Nah dari lo kira-kira ada nggak satu atau dua cara teknikal yang mungkin bisa digunakan atau dipelajari nih sama teman-teman semua yang mungkin baru mulai belajar gitu ya, mau belajar technical analysis gitu bro. Karena kalau kita lihat kan memang indikator itu banyak banget gitu ya bro Banyak ya. banget. Ini Iya. banyak banget gitu ya kan. Iya. Satu indikator aja dipelajarin mungkin makan waktu lumayan gitu kan. Iya, iya, Tahunya bener. ada lagi yang lain gitu kan. Dan kita nggak tahu nih mana yang bagus gitu dan sebagainya kan. Teknikal juga ada yang klasik, ada yang modern gitu kan. Nah, Yes. lo ada bisa sedikit advice nggak nih kira-kira buat teman-teman yang baru mulai belajar nih, mau mulai dari mana aja nggak tahu gitu kan bro kan. Bisa dibantu nggak? Gimana nih kira-kira? Ya paling sebenarnya paling kalau teman-teman yang baru belajar ya, terutama benar-benar buta Hmm. banget itu sebenarnya yang paling penting itu selain belajar technical sebenarnya adalah belajar how the stock market works dulu lah. Jadi gimana sih Hmm. pasar saham itu bekerja? Karena even sesimpel apa bro? Sesimpel orang kadang masih suka nanya, kok gua transfer duit, kok gua tarik duit, duitnya belum masuk gitu. Oh, Jadi hal-hal teknis seperti itu kalian harus tahu gitu loh. Karena ya itu ya. menurut gua jangan dipandang remeh, itu sangat-sangat penting. Jadi kalian Hmm. pelajarin tuh how the stock market works itu ya di internet ada, mungkin juga di websitenya bursa juga ada kok gitu. Hmm. Gimana sih cara pasar saham itu bekerja gitu-gitu itu ada sih. Ya. Dan by the way itu eh, apa ya? Itu materi WPPE yang wajib kita ketahui juga gitu loh. Jadi kenapa? Karena gue nemu banyak banget somehow orang-orang itu mereka nggak tahu, tapi mereka malah nyalain nyalain bursa lah. Padahal kan itu emang sistemnya gitu loh. Lu Ya ya ada ya. yang istilahnya T+2, T+4 segala macem, Hmm. ada for sale segala macem. Kenapa alasan? Kan ada reason kenapa lu hari Hmm. ini TP saham, terus duitnya mau lu tarik nggak bisa. Itu kan Hmm. ada reasonnya gitu loh. Nah itu yang pertama kalian harus tahu cara, cara kerja pasar modal itu seperti apa gitu. Nah, kedua, kalian baru pelan-pelan belajar. Kalau misalnya mau jadi mau jadi Hmm. trader, ya belajar teknikal. Hmm. Teknikalnya mulai dari mana? Ya teknikal dasar aja. Segampang belajar support and resistance itu menurut gua Hmm. sangat-sangat penting. Kalian nggak usah dulu lah belajar chart pattern, Hmm. candle pattern, nggak usah indikator tuh nggak usah dulu. Hmm. Tapi yang kalian pelajarin itu adalah price actionnya dulu, itu benar dasar. Struktur market structure itu seperti apa. Hmm. Jadi pelajarin paling gampang itu adalah support and resistance. Hmm. Karena menurut gua dengan lu tahu support and resistance, sebenarnya lu udah bisa trading. Karena Hmm. dengan lu tahu support and resistance, artinya kan lu udah tahu nih batas-batas mana yang mesti gue jaga. Nah, once Hmm. ketika lu udah tahu itu, lu udah bisa bikin trading plan gitu loh. Ya Nah, ya. jangan jangan melulu baru masuk udah langsung mau info apa ya, ini info gini gimana ya, itu masih jauh guys. Gini ya, Hmm. banyak orang kenapa kita kita anggap retail itu suka dikarungin lah, karena Hmm. karena kita semua tuh belum memahami kerangka berpikir gitu. Hmm. Sekarang orang banyak banget ngincer mana apa istilahnya, backdoor listing segala macam, karena tahun ini hype banget kan, banyak Ya. perusahaan yang di backdoor segala macam, isu rumor segala macam. Nah tapi masalahnya banyak orang nggak tahu kerangka berpikir fundamental seperti apa untuk bisa menilai ini backdoornya beneran backdoor apa enggak gitu loh. Hmm. Itu mereka hanya ikut-ikutan gitu loh. Ya Nah, ya. kalian kalau mau belajar backdoor listing, kalian harus belajar analisa fundamental karena itu basic banget gitu. Hmm. Kalian tahu analisa fundamental, kalian baru bisa menilai ini perusahaan beneran di backdoor apa Hmm. enggak gitu, atau di merger atau di akuisisi segala macam. Nah, Ya. tapi untuk sebelum menuju ke situ ya, karena kita
punya keterbatasan di awal, ya kita belajar technical. Technical itu Hmm. menjaga kita untuk tidak eh Hmm. belajar kita mengajarkan kita untuk mitigasi resiko lah gitu. Hmm. Hmm. Kayak gitu. Jadi sesimpel apa ya tadi support and resistance, belajar volume udah tiga Hmm. ini udah cukup banget sih. Belajar 3 bulan. Habis itu pelan-pelan belajar apa itu market structure, apa itu higher Hmm. high, higher low, kemudian apa itu swing low atau itu swing high. Nah, Ya. belajar seperti itu aja udah itu lumayan. Gue pribadi tuh bro, sekarang gue cuma pakai satu indikator, Hmm. itu volume doang. Lu mau gue Oh. pakai moving average gue nggak pakai, mau pakai MACD gue nggak pakai, stokastik gue nggak pakai, RSI gue nggak pakai. Jadi gue pure bener-bener market structure yang gue andelin adalah volume. Hmm. Mungkin kalau teman-teman yang udah ikut gue pasti gue selalu gue nggak pakai indikator sama sekali sampai apa ya udah berarti udah sekitar 2 tahun belakangan Hmm. udah nggak pernah pakai. Jadi yang gue pakai adalah cuman gue ngandelin enggak kalau secara teknikal doang ya gue ngandelin chart pattern Ya. ya market structure price action segala macem kemudian volume gitu karena menurut gue Hmm. volume dan frekuensi itu nggak akan bisa berbohong gitu Ya. Ya. gitu ya itu yang paling penting lah itu dasarnya. Oke, ini gue suka ya penjelasan dari lo dan mungkin buat teman-teman semua yang nonton malam hari ini karena sebelum Bro Handi ini menjelaskan mengenai indikator atau technical analysis mana yang bisa dipelajari ya, yang pertama dimension itu adalah mengenai to understand and learn how the market works gitu Iya. ya, dan ini kadang-kadang mungkin tantangan ya buat kita semuanya ya teman-teman semua ya. Ini juga istilahnya sesuatu yang sekuritas juga ingin, Sukor Sekuritas ingin bantu gitu ya dan Iya. mengedukasi dan sebagainya gitu kan. Karena kadang-kadang mungkin kita dikasih senjata untuk perang tapi kita nggak tahu nih mau tembak Iya. siapa, Betul. cari pelatuknya gimana Heeh, gitu heeh. kan. Nggak ngerti akhirnya jadinya tembak-tembakan gitu kan sama mungkin teman kita sendiri dan sebagainya itu inilah ya contohnya. Jadi ini dorongan jawaban Bro Handi untuk kita itu berpikir lebih luas lagi gitu ya Mm-mm, istilahnya. mm-mm. Jadi nggak cuma hanya bertanya ini kira-kira harganya targetnya bisa kemana gitu kan dan Iya. sebagainya. Tapi coba lihat nih kira-kira kenapa saham ini banyak dibahas gitu ya di Yes. sosial media dan di berita nih gitu kan. Nah ini yang paling perlu dipertanyakan ya teman-teman ya dan tentunya harapannya buat semua kalian nonton malam hari ya 270 orang ya untuk bisa lebih pintar lagi lah ya ke depannya dan sukses gitu kan dari rencana-rencana atau tujuan-tujuan keuangan Mm-mm, kalian mm-mm. ke depannya ya. Ya, Oke. yang penting eh ini bro, gue mungkin nambah hmm. dikit ya. Yang Ya, penting, boleh boleh bro. yang penting nikmatin perjalanan kalian guys. Nah, Nikmatin betul proses betul. kalian gitu, karena nggak bisa. Kita bayangin aja kita dulu waktu kecil belajar jalan, merangkak dulu belajar jalan, Ya. habis itu baru lari gitu. Ya sama aja sih. Kita Hmm. tiap hari, tiap tahun menikmati aja perjalanannya. Itu yang paling penting sih. Karena banyak apalagi sekarang ya, Bro, zaman-zamannya sosmed, sosmed Hmm. gitu ya, orang flexing segala macam itu kan sangat-sangat men-trigger kita lah gitu. Jadi kalau Hmm. lu nggak bisa kontrol diri lu, ya agak susah. Hmm. Jadi lu mesti Hmm. nikmatin prosesnya gitu. Kalau lu benar-benar serius di pasar saham ya. Karena pasar Ya. saham selainnya bisnis, kita buka buka bisnis gitu. Harus Ya. diseriusin lah gitu. Nggak bisa iseng sampingan gitu nggak Hmm. bisa sih. Hmm. Ya. Ya. Itu sih. Oke, thank you banget Bro Handi. Wah ini udah kayak wejangan banget ya, gue langsung ngerasa kayak. Tapi ini benar ya teman-teman ya, Mm-mm. enjoy the ride ya. Ini proses semua karena yang namanya naik turun di pasar modal itu pasti akan Pasti. terjadi. Ya pasti, pasti, pasti. Mm-mm. Ya, tapi bagaimana kalian bisa meminimalisir resiko kalian begitu ya. Dan juga harapannya supaya ya semua yang ada nonton malam hari ini setiap harinya semakin pintar lah ya untuk melakukan keputusan ya jual beli di pasar modal. Oke, ini Mm-mm. udah tinggal 4 menit lagi nih. Pas banget ya ada langsung bilang stock picking kok katanya. Wah, dari Bro Handi nih kira-kira gue mau tanya langsung aja, ada nggak saham-saham yang menarik nih bro? Dari lu yang mungkin bisa dipantau dulu kali gitu kan. Atau yang mungkin kalau besok udah menarik banget bisa dilihat. Nah ini boleh nih ya.
Wait, bentar. Mm, mm, mm. Ntar gue liat dulu. Dan mungkin sambil ini ya, Bro Handi di situ, teman-teman semua mungkin tadi ada penasaran ya, Bro Handi ini kan dari Hot Community ya, House of Traders, ya itu ada Instagramnya dan juga mungkin ada rulesnya juga ya untuk Mm-mm. syarat dan ketentuan join komunitasnya. Nanti kan bisa langsung aja follow Instagramnya Bro Handi. Lu sebenarnya ada komunitas TAI juga kan maksudnya, dan ada komunitas Hot Traders atau Hot Community itu juga komunitas TAI Bro. Yang mana Enggak nih? lah. Kalau kalau Beda ya? kalau TAI itu beda lah. TAI itu beda. TAI itu lebih ke gua pribadi lah gitu. Oh, Sebenarnya gue pribadi ya. gue lagi gue ada sempet ngadain beberapa kelas tuh pakai namanya TAI lah. Tapi kalau Hot Community itu ya komunitas gua lah gitu. Kayak kita Oke. kerjain bareng-bareng gitu, kayak gitu sih. Oke, oke. Jadi teman-teman nanti kalau mau tanya-tanya gimana mungkin cara join komunitasnya boleh ya. Tadi Bro Handi kan mention salah satunya untuk kita di pasar modal itu untuk menikmati prosesnya perjalanannya dan tidak ada cara yang lebih menyenangkan ya dalam perjalanan itu punya teman-teman gitu ya. Jadi cari Yes, komunitas betul. yang cocok sama kalian juga ya untuk menemani perjalanan investasi kalian ya. Oke Bro, gimana nih stock picking kita nih Bro? Ada nggak nih Oke, kira-kira? kalau yang stocking buat besok ya, kalau Hmm. yang agak blue chip, gue Hmm. mungkin liatnya Telkom sama Bank Mandiri ya. Hmm. BMRI sama Telkom tuh menarik menurut gue. Terus Medco menarik, Elsa juga menarik. Hari ini breakout walaupun Elsa tuh jadi jarum ya, tapi Mm-mm. besok boleh dipantau. Tapi Medco juga nggak kalah menarik. Itu Mm-mm. menarik. Kemudian kalau yang mungkin agak eh, yang short term mungkin seperti HMSP, gua rasa juga masih punya potensi untuk bergerak ya karena inflow-nya juga masih cukup bagus. Mm-mm. WIM juga cukup oke, gudang garam juga cukup oke dari sisi consumer ya. Ya, ya. Kemudian gue lihat koin juga cukup menarik inflow-nya untuk short term play, tapi ini yang cukup volatile. Jadi menarik sih koin. Nah, paling besok kita lihat ini arah brandnya mau kemana gitu. Nah, Mm. brand, PTRO. Mungkin kalau PTRO menurut gue level 73, 72 tuh menarik sih. Ya, Hmm, ya. hari ini mungkin ada HP yang beli ya. Jadi gue rasa mungkin di level 73, 72 Mm. itu harga yang cukup menarik sih. Kayak gitu sih. Itu Ya. sih, Bro. Oke, iya Wim hari ini emang lumayan bro ya Iya, naiknya kenceng, bro ya. kenceng. WIM, gudang garam, sama HMSP. Ya, ya, ya. Ya itu buat short term maksudnya kayak kalian nyari 2-3%, gua rasa itu masih dapat lah gitu. Tapi untuk beli Mm. dan hold berharap agak panjang kayaknya agak susah. Resikonya Ya, udah terlalu tinggi gitu. Dan ya, dia ya. nggak ada pijakan gitu. Resiko yang cukup kecil menurut gua tuh ada di Telkom, Medco. Mm. Mm. Telkom, Medco mungkin yang sedikit bisa toleransi itu mungkin koin ya. Ya, ya. Itu, Bro. Oke. Siap, thank you banget bro ya Thank you, untuk Bro. stock pick-nya ya yang udah di-share ke kita Disclaimer semua on. ini. Disclaimer on ya. Yes. Tadi ya ini perlu di-mention juga ya karena mungkin stock pick ini cocok untuk istilahnya tadi kan lo ada mention untuk jangka pendek gitu ya bro ya. Mhm. Dan upside-nya itu tadi lu bilang 2-3% ya. Ini bisa Yes. upside dan downside-nya juga ya teman-teman Mhm, ya. mhm, Jadi mhm. disesuaikan aja ya dengan trading plan kalian dan juga tentunya resiko yang bisa kalian tanggung ya. Ya, Atau kalau misalnya mau mungkin bisa dimasukin dulu aja ke watchlist kalian begitu ya dan dilihat kira-kira dianalisa nanti. ulang lah. Iya, dianalisa ulang. Mhm. Oke, bro, ini pas banget udah 9.30. Gue pengen Yes. satu lagi dari lu nih. Kira-kira ada nggak advice yang mau lu share buat teman-teman malam hari ini ya untuk besok atau enggak bisa untuk 1 minggu ini juga nih, bro. Kira-kira ada nggak nih? Kan bisa Apa? ada konten gitu kan, bro, di IG. Apa sih kata-kata hari ini? Apalah gitu lah kan. Nah, ini kita bikin gitu nih. Satu Jangan, advice dari lu nih. jangan menyerah lah. Kayak lagi naik benteng Takeshi. Iya, jangan Aduh, menyerah. jangan menyerah. Oke, jangan menyerah. Kita ambil lah ya, kita lock ya teman-teman ya, jangan Yes. menyerah ya. Oke, Bro Handi,
thank you Yes, banget ya thank you bro, buat thank you. waktunya malam hari ini. Teman-teman semuanya yang join, thank you ya udah nonton kita berdua di sini. Harapannya ini bisa menjadi bahan edukasi buat kalian juga. Dan mohon maaf kalau misalnya ada pertanyaan yang belum terjawab, jangan Mm-mm. khawatir. Titox itu ada 2 kali seminggu ya, setiap hari Selasa dan Jumat. Dan IG Live ini direkam gitu ya. Dan teman-teman jangan lupa juga follow Bro Handi ya, yang mungkin baru pertama kali lihat Bro Handi gitu kan, dan mau Yes. tanya-tanya tentang komunitasnya itu juga boleh banget. Oke Bro, itu aja mungkin dari gue. Thank you bro. Thank you banget Bro ya. Thank you Selamat banget. malam Selamat semuanya. malam semuanya. Dadah.